Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Pak Naval dan selamat malam teman-teman semuanya. Kami di sini dari kelompok 5 GIS MSPB izin mempresentasikan hasil PJPL peta tematik dengan judul peta tematik jenis tanah Kabupaten Solok, Sumatera Barat. Sebelumnya izinkan share screen terlebih dahulu. Peta jenis tanah Kabupaten Solok, Sumatera Barat. Sebelumnya perkenalkan kelompok kami terlebih dahulu. Yang pertama ada Ainun Fatimatus Zahro dengan NIM 069. Saya sendiri Bulan Suci Rahayu dengan NIM 090. Kemudian ada Talita Zamira dengan NIM 100 dan Sekar Arum Yogi dengan NIM 101. Baik, untuk latar belakang sendiri itu Kabupaten Solok adalah sebuah kabupaten di Provinsi Sumatera Barat, Indonesia. Peta topografi ini merupakan alat penting dalam pemetaan karakteristik permukaan bumi yang tidak hanya menampilkan kontur dan bentuk tanah, tetapi juga berperan dalam memahami jenis tanah di suatu wilayah. Jenis tanah sangat dipengaruhi oleh kondisi topografi yang mencakup ketinggian, kemiringan, dan aspek lain yang mempengaruhi pola aliran air serta proses pembentukan tanah. Selain itu, pemetaan topografi ini juga berhubungan erat dengan peta curah hujan dan tutupan lahan. Curah hujan mempengaruhi kelembapan tanah dan proses pelapukan yang menentukan jenis tanah yang terbentuk, sedangkan tutupan lahan ini mencerminkan penggunaan lahan yang berinteraksi dengan kondisi tanah dan topografi tersebut. Dengan mengintegrasikan ketiga peta ini dapat diperoleh gambaran yang menyeluruh tentang dinamika lingkungan, kemampuan lahan untuk mendukung vegetasi serta potensi risiko seperti erosi atau banjir. Oke, selanjutnya itu ada metode. Yang pertama, unduh data peta jenis tanah dari portal resmi Tanah Air Indonesia. Yang kedua, ekstrak file save file peta jenis tanah yang sudah diunduh. Yang ketiga, impor data save file ke dalam perangkat lunak QGIS. Yang keempat, olah dan analisis data dalam QGIS untuk pembuatan peta tematik jenis tanah yang sudah diimpor. Kemudian, validasi hasil peta dengan data atau literatur yang sudah ada. Untuk hasil peta jenis tanah Kabupaten Solok, berdasarkan peta yang ditampilkan, terdapat 6 jenis tanah di Kabupaten Solok, yaitu andosol, clay humus, kambisol, tosol, organosol, dan potsolik. Dari keenam jenis tanah tersebut, wilayah ini didominasi oleh tanah andosol yang banyak tersebar di daerah dataran tinggi dan kawasan vulkanik. Dominasi andosol berkaitan dengan kondisi geologi Solok yang berada pada zona gunung api aktif, sehingga banyak terbentuk tanah vulkanik yang subur. Selain itu, terdapat jenis tanah yang rentan terhadap erosi, yaitu potsolik, kambisol, dan lotosol, terutama jika berada pada wilayah lereng atau tidak memiliki vegetasi penutup. Ya, untuk pembahasan ini ada variasi jenis tanah itu ada 6. Yang pertama ada andosol, ini biasanya berkembang di wilayah pegunungan vulkanik dan tanah ini merupakan tanah yang sangat subur karena kaya akan bahan organik. Kemudian ada clay humus, ini biasanya terbentuk di daerah tergenang dan memiliki kesuburan yang terbatas karena kondisi reduktif. Terus ada kambisol, merupakan tanah yang masih relatif muda dengan perkembangan belum sempurna dan memiliki kesuburan yang sedang. Kemudian ada tanah latosol, ini biasanya berkembang di daerah beriklim basah dengan perlapukan lanjut. Yang biasanya ini tanah latosol ini berwarna merah kecoklatan. Kemudian ada organosol, ini berasal dari pemupukan sisa tumbuhan pada daerah rawa dan sangat miskin unsur hara. Kemudian yang terakhir ada potsolik, ini tanah ini memiliki sifat yang masam, miskin hara, dan banyak dijumpai di wilayah berbukit dengan curah hujan tinggi. Kemudian yang kedua ini ada hubungan jenis tanah dengan curah hujan. Curah hujan yang tinggi mendukung terbentuknya andosol di daerah lereng gunung api. Kemudian tingginya hujan juga memicu terbentuknya clay humus di daerah dataran rendah. Pada wilayah curah hujan sedang hingga tinggi dan topografi bergelombang terbentuk tanah kambisol. Curah hujan tinggi yang berlangsung lama juga mendorong pertumbuhan atau pembentukan tanah latosol. Pada daerah rawa dengan curah hujan sangat tinggi dan drainase buruk, ini berkembang tanah organosol. Yang terakhir, curah hujan tinggi yang berlangsung terus-menerus juga dapat menyebabkan pencucian basah sehingga dapat membentuk potsolik yang bersifat masam dan miskin hara. Oke, untuk pembahasan selanjutnya, kelompok kami tampilkan bentuk fisik dari keenam jenis tanah yang tadi sudah kita tampilkan di peta yang sudah kami buat. Untuk jenis tanahnya itu ada 6. Yang pertama adalah tosol, kambisol, andosol, organosol, clay humus, dan juga potsolik. Nah, apa sih pengaruh jenis tanah yang tadi sudah kita sebutkan terhadap pertanian dan lain sebagainya? Yang pertama ada andosol, ini memiliki tekstur yang remah dan juga subur dan banyak bahan organik dan sangat cocok untuk pertanian seperti penanaman sayuran di dataran tinggi dan juga kopi. Dan juga jenis tanah yang selanjutnya itu ada tanah latosol. Tanah latosol ini memiliki pH yang agak rendah dan juga perlu pengapuran serta cocok untuk perkebunan seperti karet, coklat, dan juga kelapa. Untuk kambisol, ini kesuburannya sedang dan memiliki struktur yang baik dan juga mendukung tanaman pangan seperti padi dan juga jagung. Lalu ada organosol,
tanah organosol ini adalah tanah gambut yang jenuh terhadap air, serta memiliki potensi pertanian yang terbatas karena rawan subsiden. Lalu untuk tanah potsolik memiliki pH rendah dan juga miskin hara, dan perlu pemupukan yang intensif dan juga pengapuran. Untuk tanah yang terakhir yaitu tanah jenis clay humus, ini memiliki kondisi jenuh air dan memiliki drainase yang buruk, dan cocok untuk sawah, tetapi tidak untuk tanaman kering. Oke, untuk pembahasan yang selanjutnya ini, apa sih implikasi jenis tanah terhadap pengelolaan lingkungan di Kabupaten Solok sendiri? Yang pertama, yang seperti tadi teman-teman lihat bahwa di Kabupaten Solok ini merupakan daerah dengan dominan memiliki tanah andosol. Nah, tanah andosol ini ternyata memiliki potensi pertanian yang tinggi, namun berada pada zona curah hujan yang besar dan juga memiliki lereng yang terjal, sehingga wajib konservasi tanah seperti terasering dan juga tanaman penutup tanah. Lalu ada tanah jenis latosol dan juga potsolik. Nah, tanah jenis latosol dan potsolik ini memiliki resiko erosi yang sangat tinggi saat tutupan lahan ini berkurang, dan juga perlu pengapuran serta pemupukan serta pencegahan deforestasi di wilayah lereng. Yang ketiga ada organosol dan juga clay humus. Organosol dan clay humus ini cocok untuk persawahan atau lahan basah, namun tanah ini rawan bencana banjir dan juga genangan, sehingga perlu drainase yang baik serta pengaturan tata air agar menghindari bencana banjir dan juga genangan itu. Lalu untuk pengelolaan daerah aliran sungai ini menjadi sangat penting. Kenapa? Karena ketika curah hujannya tinggi dan juga lahan miring, ini erosi dapat menurunkan produktivitas tanah dan meningkatkan sedimentasi sungai ataupun danau. Lalu perencanaan tata ruang ini juga harus mengikuti jenis tanahnya. Kenapa? Karena area yang rentan erosi ini diutamakan untuk hutan lindung dan juga konservasi, dan juga pertanian intensif ini diarahkan ke zona tanah yang lebih stabil. Jenis tanah menentukan arah pemanfaatan lahan. Nah, tanah yang subur tapi berada di daerah curah hujan yang tinggi itu tetap beresiko erosi jika tutupan lahannya itu hilang. Baik, berdasarkan hasil dan pembahasan tersebut dapat disimpulkan bahwa Kabupaten Solok ini didominasi oleh tanah andosol yang subur atau terbentuknya dari aktivitas vulkanik dan memiliki curah hujan yang tinggi. Kombinasi curah hujan tinggi, lereng curam, dan berkurangnya tutupan lahan membuat wilayah ini sangat rentan terhadap erosi dan sedimentasi. Oleh karena itu, konservasi tanah dan air wajib dilakukan, terutama pada di zona andosol dan clay humus untuk menjaga produktivitas lahan dan mencegah bencana erosi ataupun banjir. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin share screen hasil proyek kami di aplikasi QGIS. Ini adalah hasil olahan peta jenis tanah yang sudah kami buat di QGIS. Yang pertama saya download dulu shapefile dari jenis tanahnya ini di web Tanah Air Indonesia. Lalu saya simpan di file GIS. Ini jenis tanah. Lalu di drag ke bawah. Lalu untuk memunculkan jenis tanahnya ini, bisa klik kanan, properties, lalu yang sebelumnya simbol-simbol ini dirubah ke kategoris, value-nya diubah ke jenis tanah, dan juga ini lalu bisa diketik aja apa aja jenis tanah yang sudah ada di shapefile itu. Andosol, clay humus, kambisol, latosol, organosol, dan juga potsolik. Dan juga untuk legendanya juga sama andosol dan lain-lain. Lalu untuk efek sama kontrolnya ini dicentang, lalu apply dan juga oke. Untuk memunculkan Bing satelit ini, pencet web, quick map service, search QMS, lalu Bing satelit ini di add. Sudah seperti ini. Kenapa kami pakai Bing satelit ini? Karena kami ingin melihat bahwa yang mana sih wilayah dari Kabupaten Solok dibandingkan dengan wilayah yang lain. Dan izin menjelaskan juga mengapa kami mengambil peta jenis tanah ini, karena kita memiliki kelompok besar yang terdiri dari 3 kelompok, dan kelompok kami ini membahas tentang jenis tanah, dan juga 2 kelompok lainnya membahas tentang curah hujan dan juga tutupan lahan, yang kemudian akan kami satukan ke dalam satu peta, yaitu peta erosi, sehingga peta jenis tanah ini memiliki fungsi bahwa kami ingin melihat daerah mana sih yang paling rentan terhadap erosi gitu. Karena setiap tanah ini kan memiliki karakteristik masing-masing, dan juga yang tadi sudah kami jelaskan juga bahwa ada jenis tanah yang sangat rentan terhadap erosi. Ketika sudah jadi seperti ini, lalu kita layout dengan memencet ini, new print layout. Nah, untuk meningkat waktu, kami sudah layout kemarin, dan ini hasilnya. Untuk menampilkan petanya, menggunakan add map, lalu bisa kita tarik, dan juga nanti muncul petanya sendiri. Dan untuk memunculkan apa ini titik koordinatnya, nanti bisa kita pencet di bagian grid, bisa pilih itu ada menit, detik, dan juga apa mau pakai koma. Terus untuk ini pakai shapefile, add rectangle, lalu di drag mau bebas sih mau seberapa besarnya. Lalu untuk teksnya bisa pencet ini, add text seperti ini. Tapi karena kita jadi delete aja. Terus ditambahin logo, ditambahin
arah mata angin ini yang sudah kita simpan, ini adalah gambar. Lalu untuk skalanya bisa dipencet di bagian sini. Lalu diduplikat, diubah yang tadinya scale bar jadi 1:sekian. Lalu untuk legendanya juga bisa kita munculkan dan mencet ini, dan juga insert peta. Nah, ini Pulau Sulawesi ya teman-teman. Dan Kabupaten Solok ini ada di hampir di pinggir Pulau Sulawesi di bawah. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.